Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Mas Adam, thank you hari ini hadir. Siap Pak. Mas Adam ini dari bagian kepegawaian ya. Umum dan mutasi Silakan ke sana, layarnya di sana. Pasti warga WPSDM Hukum 6 sudah pada kenal sama Mas Adam. Hari ini Mas Adam sengaja datang untuk syuting di studio pembelajar kita untuk menerangkan tentang cara penilaian SKP ya Mas ya. Ya. Kenapa nih kita bikin video seperti ini sebenarnya? Iya. Ada kendala yang dihadapi sebenarnya? Banyak. Apa contohnya Mas? Ya, pegawai memang terkadang kan itu nggak rutin ya Pak ya. Betul. Ya, jadi setahun sekali ya biasanya ya? Iya, setahun sekali. Dan tahun ini dibuat 6 bulan. Betul, 6 bulan karena ada perubahan peraturan pemerintahnya terkait penilaian kinerja. Nah, itu makanya banyak pegawai-pegawai yang lagi banyak bertanya nih Pak. Harus di-refresh ya. Iya. Jadi yang awalnya pada Desember ini harus diingat bahwa paling lambat tanggal berapa? Tanggal 20 September kalau di BPSDM. 20 September BPSDM pegawainya sudah harus dinilai mengumpulkan. Ya, Jadi mungkin sebelum 20 sudah harus selesai. Betul. Nah, jadi hari ini kita agendanya akan memberi atau merefresh cara penilaian atau cara mengirimkan SKP kepada pimpinan ya. Betul. Oke. Nanti dibimbing saya apa yang harus saya laksanakan di sini. Siap. Oke, Mas Adam, kita mulai aja sekarang. Pertama kita dari sebagai siapa nih dulu? Sebagai pegawai atau bawahan? Sebagai pegawai dulu. Sebagai bawahan atau atasan? Bawahan dulu. Kita anggap ini adalah saya sebagai bawahan. Oke. Ya kan? Oke. Pertama ada yang dicek apa, Mas? Yang pertama di penilaian SKP. Di sini langsung ya. Oke, ke bawah Pak. Nah, di situ kan ada target dan realisasi. Target dan realisasi. Oke. Awalnya kan itu kita buat untuk 1 tahun dari Januari sampai Desember. Berarti di sini 12 bulan aturannya. Iya. Kayaknya ini udah dirubah nih Pak. Iya, ini yang udah dirubah nih. Saya kan harus mengikuti perintah. Yang tauladan sekali Pak Sof ini. Tauladan. Jangan dipisah ya. Lanjut gimana? Ya, jadi itu nanti disesuaikan menjadi 6 bulan. Jadi kalau misalnya di sini punya kalian sahabat pembelajar itu 12 bulan, itu berarti harus dirubah ya? Iya, diubah. Dirubah menjadi 6. Jadi merubahnya di mana, Mas? Merubahnya di menu SKP tahunan. Oke, saya kembali ya. Ya. Kembali berarti di sini. Ya. Di mana? Di sini ya, Mas ya? Betul. Nah, di sini ya, menjadi di situ. 6 bulan. Tadi kan 12 jadi 6. Kemudian konteksnya sekarang targetnya, Mas. Kan tadi misalnya kita sudah rubah ke 6 bulan ya. Ya. Kita cek lagi di penilaian SKP. Di sini misalnya targetnya 117. Ya. Di sini punya saya ada 180. Oke. Itu yang harus saya rubah adalah target saya naikkan atau ini saya kurangi. Tapi harus cari satu persatu kan di jurnal harian. Iya. Berarti yang benarnya seharusnya realisasinya dicari satu persatu. Benar ya yang benar. Dikurangin. Itu yang benar ya Pak ya. Karena kan pada awalnya ini kan sudah sampai bulan September. Benar, sudah melewati kan. Iya, wajar jadi sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita rubah ke targetnya, itu di SKP tahunan lagi tadi. Kita ingat dulu ini yang tadi adalah 117 nih, ya kan? Kita kembali ke SKP tahunan, lalu dibuka, diedit. Di sini diisikan 117. Iya. Agar sama dengan capaian. Jadi semuanya seperti itu. Setelah itu, Mas? Nah, tapi ada kendala nih Pak. Terkadang pegawai itu mulai udah kendala aja. Pusing kepala gue. Soalnya rata-rata pegawai kan harusnya membuat SKP di awal tahun. Betul. Ya kan? Dan mengirimkannya. Nah, ada beberapa pegawai yang biasanya belum mengirimkan. Nah, itu beda lagi caranya, Pak. Caranya coba Pak di menu penilaian SKP. Ini konteks masih sebagai bawahan ya? Iya, masih sebagai bawahan. Penilaian SKP untuk mengetahui apakah SKP kita sudah dikirim atau belum. Ya. Oke. Saya cek penilaian SKP ke bawah. Nah, ini ada status Pak. Di kiri ya, ini. Itu statusnya kan belum dikirim. Ya, kalau belum dikirim itu pegawai masih bisa ngedit sendiri. Oke. Jadi yang di editing bulan dan capaian tadi itu bisa jika kita belum mengirimkan SKP kita kepada pimpinan. Ya. Kalau di sini statusnya sudah terkirim, maka kita tidak akan bisa mengedit. Iya. Solusinya adalah? Solusinya menghubungi admin kepegawaian. Solusinya bagi yang sudah tidak bisa mengedit menghubungi Adam atau Yuke atau Mbak Levi. Enggak, di nota dinas kita itu ada narah hubungnya masing-masing satker. Iya. Masing-masing satker ada sendiri, jadi nggak semua ya. Iya. Mohon dicek nodisnya. Lu inget nggak siapa? Kalau di Tekpim ada Mbak Sherly.
Di Fungham ada Mbak Nur. Oke. Kalau untuk Puspenkom Mbak Nevi, sekretariat Yuke. Jadi bukan lu ya? Poltekim Adam. Oke, dua satu. Jadi kalau misalnya ini sudah dikirim dan tidak bisa mengedit, berarti menghubungi nara hubungnya Iya, tadi. Tadi dulu, kalau untuk SKP sudah dikirim dan disetujui, itu baru ke admin. Ada lagi satu lagi status, Pak. Oke. Jadi sudah dikirim tapi belum disetujui atasan. Itu bisa dibalikan oleh atasannya. Betul, untuk diedit kembali oleh pegawai. Jadi nggak usah menghubungi ke admin, tapi menghubungi ke pimpinan bahwa untuk SKP saya yang sudah saya kirimkan kemarin dikembalikan saja supaya bisa saya edit. Betul. Sekarang kita sudah cek bahwa kita sudah bisa merubah bulan menjadi 6 bulan dan merubah target agar sama dengan ini target harus sama dengan realisasi ya. Iya. Kenapa? Karena nggak boleh lebih. Boleh Pak sebenarnya. Oke. Dan nilai SKP. Soalnya ada yang bilang sama saya tadi pagi nggak boleh lebih, harus sama. Ini harus saya datangi orangnya. Jadi gini, kalau di PP 46 itu, kalau untuk penilaian SKP itu boleh lebih dan nilainya boleh lebih dari 100. Tapi di pasal bawahnya itu ada untuk penilaian kinerja atau PPKP itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, pengalaman kita ketika SKP sudah lebih dari 100, nanti penilaian kinerjanya itu akan lebih dari 100, Pak. Jadi lebih baik disamakan saja. Lebih baik disamakan. Iya. Jadi karena mau merubah realisasinya itu susah, karena harus satu persatu mengurangi dari jurnal harian. Betul. Solusinya adalah merubah target. Iya. Jadi sama. Oke, Iya. cakep. Berarti merubah jangka waktu sudah, merubah target sudah. Jika tidak bisa menghubungi admin atau kepimpinan, oke, selesai untuk yang itu. Sekarang adalah untuk kita anggap sudah semua nih, sudah tercapai semua, sudah sama. Selanjutnya ini adalah konteksnya kepada pimpinan. Betul, langsung menghubungi pimpinan untuk dilakukan penilaian. Tanpa dikirim ya? Kan sudah dikirim. Iya, kalau belum dikirim dulu. Oke, dikirim dulu ke pimpinan, di penilaian SKP baru bisa dicek oleh pimpinannya. Iya. Sekarang saya statusnya sebagai pimpinan. Kita anggap layar ini adalah layar pimpinan. Oke. Saya mau menilai, oke, ini nama saya Sopi Ahyar. Di bawahnya adalah jajaran humas dan protokol. Misalnya saya mau mengambil nilai punya Pak Ali Usman. Saya klik namanya, saya langsung ke jurnal harian dulu ya. Ya, betul. Untuk menilai ini. Lalu Mas? Langsung dipilih periodenya, Pak. Periodenya dari bulan Januari. Batuk Mas. Sampai 30 Juni. Nah, gitu kan. Tampilkan. Oke, semua sudah. Paling ke bawah ya. Lalu Memberi skor perilaku kerja bulanan. Ini untuk perilaku ya. Perilaku. Ya. Bulanan atau per 6 bulan nih? Harusnya bulanan, Pak. Setiap bulan pimpinan menilai. Berarti ini konteksnya kita buatnya 1 sampai 31 Januari. Yap. Ya kan, tampilkan. Lalu kita beri di sini memberi skor. Lalu di sini diisi ya? Yap. Di sini batasannya apakah disebutkan di sini atau terserah pimpinan ya? Terserah pimpinan. Tapi maksimal 100. Ingat, kepemimpinan tidak diisi ya? Untuk staff tidak diisi. Oke, jangan sampai lupa. Ini kayaknya mic makin gede ya. Saya makin kencang. Di sini isi semua, kemudian disimpan. Oke. Kemudian juga kembali ke Februari ya Mas ya? Ya. Gini, tampilkan lagi dengan cara yang sama, memberi skor begitu terus sampai sampai bulan Juni Mas. Bulan Juni. Oke. Jurnal harian sudah dinilai perilakunya, lalu baru di SKP-nya Pak kita nilai. saya klik lagi nama Ali Usman, penilaian SKP. Iya. Nah, 2021 periodenya sudah benar tadi ini ya. Betul. Juni ya. Kalau belum ada cara mengaturnya di bawah Pak. Kalau misalnya ini belum tulisannya begini, sahabat pembelajar bisa dipilih di atur jangka waktu penilaian, dipilih 1 Januari sampai bawahnya 30 Juni. Yap. Lalu disimpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul di refresh. Karena biasanya harus di refresh ya. Lalu di bawah. Oke, itu ada kualitas mutu di realisasi. Itu bisa dinilai. Ini ada batasan nggak, minimal maksimal 100 gimana? 100 sih Pak. 100 ya, misalnya seisi Mas Ali ini 90 ya misalnya. Soalnya Mas Ali ini teladan banget ya. Dunia akhirat dia rajin. Dunia akhirat. Simpan ya. Iya. Oke, selesai. Lalu Lalu dilihat di
Kalau mau lihat hasilnya di penilaian PPKP. Cuman lagi penilaian PPKP. Periode benar 2021 ya. Betul. Kita lihat ke bawah. Nah, itu kan Jeng 88,6 baik. cara ngeceknya gini Pak, coba di atas sedikit. Jadi itu kan ada penilaian SKP 88,73. Oke. Dipastikan 88,73 itu sama dengan yang tadi Bapak nilai. Coba kita cek ini 88,73. Sudah sama atau belum? Dengan yang di jurnal harian atau yang di mana? Di penilaian SKP. Oke, Nah, sama. kalau belum sama, pimpinan harus mengklik simpan nilai lagi Pak. Supaya dia kalkulasi ulang dan ngelik sana. Kalau belum sama dengan yang di PPKP dicek lagi dan simpan nilai. Berarti sekarang penilaiannya sudah selesai. Ali Usman kita lihat penilaian PPKP dan 88,6. Oke. Biasanya yang dialami oleh para pegawai itu apa sih Mas? Kendalanya? Oke, gue mau ngasih tahu nih. Bukan ngasih tahu, ngingetin sebagai sesama PNS atau ASN ya. Contoh jurnal harian yang baik itu seperti apa sih? Ini ada punya Mbak Dahlia nih. Misalnya kita lihat jurnal harian. Jurnal harian Mbak Dahlia misalnya tanggal 4 sampai tanggal 9. Satu hari aja ya masih kita cek ya biar dia ngisi nggak ya. Nah mungkin begini ya, bener nggak begini? Kalau misalnya nih SKP-nya melaksanakan tugas keprotokoleran, jurnal hariannya adalah melaksanakan tugas keprotokoleran menjadi MC. Oh betul ya. Betul. Jadi bukan asal sekedar melakukan peliputan selesai gitu kan? Iya. Satu hari absennya adalah menghadiri apel pegawai dari jam 7 sampai jam 14. Iya. Jadi ini udah bener sih Pak. Jadi dia menjelaskan butir SKP tahunannya. Jadi kan situ ada SKP tahunan. Nah itu butir SKP-nya, jurnal hariannya menjelaskan isi dari rinciannya. Iya, jadi mungkin kalau misalnya kita ambil contoh, SKP tahunan ini adalah membuat sup ayam gitu ya, mungkin ya contohnya. Jurnal hariannya adalah memelihara ayam atau memotong ayam, membeli bumbu gitu ya. Iya. Oke, jadi benar ya. Yang salah atau kurang tepat adalah ketika mengisi jurnal hariannya hanya 1 biji, yaitu menghadiri apel, apel pegawai gitu kan. Terus dan kita nggak tahu itu ikut apa nggak sebenarnya. Screenshot juga belum tentu ya. Ya tapi BPSDM hebat loh. Sebelum unit pusat layanan melaksanakan apel virtual pegawai 2020, kita udah duluan ya Pak. Kita mulai duluan Iya, gitu. bener. Emang tapi nggak terekspos aja. Iya. Karena kita nggak sombong. Gitu. Walaupun sebenarnya kebaikan harus kita ekspos supaya memberi inspirasi kepada orang lain. Oke, gue terlalu jauh ngomongnya ini. Oke Mas, ada lagi yang mau disampaikan nggak tentang penilaian SKP ini? Paling lambat 20 September ingat ya. Iya 20 September. Paling apa ya? Di sana kameranya. Oh, kamera. Iya. Kalau lu tetap bener begini lah. Kamu ke sana. Kalau di penilaian SKP terkadang kalau untuk pimpinan kayak tadi, kadang nilai itu nggak ngeling Pak. Karena memang harus mengklik simpan nilai itu minimal 3 kali biar afdol. Oke, kalau misalnya nggak sama. Iya, kalau nggak sama. Nggak, kalau pas penilaian pertama pun mendingan 3 kali ngeklik. Biar nggak usah ngecek lagi. Simpan nilainya 3 kali. Iya. Klik lagi supaya nggak bolak-balik refresh ya. Bener. Sering begitu ya? Sering begitu. Alhamdulillah saya sudah selesai ya. Sombong ya. Sombong banget. Mas Adam, thank you. Semoga nanti video ini bermanfaat bagi sahabat pembelajar terutama di BPSDM Hukum dan HAM dan kepada masyarakat hukum dan HAM lainnya. Siapa tahu kan sama ya simbol penilaian juga. Kan karena ini sebuah kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali, mungkin pasti bakal terlupa dan muter-muter lagi. Kok ini nggak sama, kok nilainya masih kosong, loh ini kok begini gitu kan. Akhirnya pada penilaian terlambat. Ada pesan nggak kepada sahabat pembelajar tentang pengisian jurnal harian? Atau unek-unek lo sama ini mungkin? Biasakan membaca sebelum bertanya gitu. Ya, walaupun itu setahun sekali, ya seenggaknya diingat lah Pak. Oke. Ya kan? Karena kan emang itu kewajiban ASN untuk mengisi jurnal harian dan membuat sasaran kerja. Kalaupun lupa ya bertanya ya. Sudah nggak inget, nggak mau nanya, disuruh ngisi nggak mau gitu kan. Ketika membutuhkan baru nyari baru ya kan? panik. Lu kira satu kantor ngurusin lo doang? Thank you Mas Adam. Siapa? Oke, semoga kita bisa lain kali bahas tentang kegiatan-kegiatan kepegawaian lainnya supaya lebih gampang. Oke, sosialisasi kita semakin makin luas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.